Selamat malam rekan-rekan remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kalian selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan yang maha tinggi. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika teman-teman ditawarkan uang 100.000, tetapi uang 100.000 ini dalam keadaan yang sudah diucek-ucek, diremuk-remuk, diinjek-injek dalam keadaan kotor, kira-kira teman-teman yang dikasih dalam Tuhan akan mengambil uang ini enggak? Atau kalian akan membuang uang ini? Saya coba bertanya ke beberapa teman yang dekat gitu ya. Semua teman-teman yang saya coba tanya, mereka menjawab bahwa mereka akan tetap mengambil uang ini karena nilainya 100.000, asalkan tidak sobek saja. Karena nilai 100.000 bisa dibelanjakan banyak hal. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya teman-teman juga akan berkata seperti itu. Tetap diambil dong, karena tidak sobek, karena bisa dibelanjakan. Teman-teman, dalam keadaan uang yang telah rusak, kita pun merasa uang ini tetap bernilai. Dan hari ini kita coba akan membahas firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu memandang kita berharga di matanya. Apapun keadaan kita, apapun masa lalu kita, apapun keburukan kita, apapun dosa kita, ketika kita ditolak, kita berharga di hadapan Tuhan. Kita akan melihat dari perumpamaan anak yang hilang. Terambil di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 32. Kita tidak akan membaca semua dari firman Tuhan ini. Kita akan hanya membaca fokus kepada beberapa ayat yang penting dari firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin kepada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan berdekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hambanya itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa
menyembeli anak tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Teman-teman remaja yang dikasih dalam Tuhan, dalam pembacaan hari ini ada 3 tokoh yang digambarkan dalam perumpamaan ini. Ada bapa sebagai ayah, anak sulung, dan anak si bungsu. Si sulung menggambarkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa diri benar, yang tidak berdosa, dan merasa diri mereka layak. Anak bungsu menggambarkan orang-orang yang berdosa, yang tidak layak meminta pengampunan daripada Allah. Si bapa, si ayah menggambarkan Allah, kasih Allah yang begitu luar biasa. Kita akan coba melihat peran mereka masing-masing. Anak bungsu. Suatu hari anak bungsu meminta warisan kepada sang ayah. Sementara ayahnya, bapaknya masih hidup. Hal ini dikarenakan si bungsu tidak ingin hidup di bawah aturan-aturan yang ada. Si bungsu ingin bebas. Si bungsu ingin berfoya-foya menikmati kehidupan ini dengan baik. Setelah selesai menikmati kehidupan, dia baru sadar. Ternyata itu semua sia-sia. Ternyata semua itu tidak berguna. Muncullah sebuah penyesalan. Dalam kondisi penyesalan ini, dia ingin pulang. Dia ingin minta ampun kepada bapaknya karena dia telah berbuat salah. Inilah gambaran orang-orang yang berdosa, yang tidak layak. Si bapa dari jauh telah melihat si bungsu ini. Si bapa berlari menghampiri si bungsu. Lalu ia mendekatinya. Bapa telah menunggu-nunggu si bungsu. Bapa berlari mencium, menandakan bahwa bapa menerima kembali si anak ini sebagai anaknya, tanpa harus mempersalahkan anak ini, tanpa harus menyatakan anak ini tidak layak untuk diampuni. Tapi bapaknya pun dengan kerendahan hati mengampuni kesalahan si anak. Bapa memberikan jubah, cincin, sepatu. Ketiga barang ini menggambarkan sesuatu hal yang berharga. Jubah menggambarkan kehormatan, bahwa anak si bungsu menjadi orang terhormat sekarang. Cincin menggambarkan otoritas kekuasaan. Anak ini mendapatkan kekuasaannya kembali sebagai anak. Sepatu menggambarkan kebebasan, bebas dari kesalahan. Bapa berinisiatif mengadakan pesta untuk menyambut si anak yang telah datang dengan penuh sukacita. Kita coba melihat si sulung. Mungkin dari kita berpendapat bahwa si sulung adalah anak yang baik. Dia tidak sama dengan si bungsu. Dia telah menjadi anak yang taat. Benarkah demikian? Mari coba kita lihat. Ketika si sulung pulang dari ladang, ia mendengar dan melihat bahwa banyak orang berkumpul di rumahnya. Bunyi musik yang sangat kencang. Dia merasa bingung apa yang terjadi. Ia coba bertanya kepada si pelayan, dan pelayan pun menjelaskan bahwa adiknya telah kembali dan pesta ini adalah untuk adikmu. Si sulung merasa marah, si sulung merasa tidak terima. Karena dia merasa orang yang telah berbuat jahat kembali dan diadakan pesta untuk menerima penyambutannya. Apakah hal ini benar? Dia pun berargumen kepada si bapa, kepada ayahnya. Telah bertahun-tahun aku melayani bapak, tapi tidak pernah aku mendapatkan hal yang sama seperti adikku.
Adikku telah berbuat jahat, tetapi kenapa Bapak malahan mengadakan pesta yang begitu meriah untuk si adikku? Bapak tidak adil. Inilah menggambarkan orang Farisi yang merasa dirinya baik, ahli Taurat yang merasa dirinya baik, tidak ternoda hidupnya, merasa hidupnya layak di hadapan Tuhan. Bapak, ayah pun berkata kepada si anak, "Bukankah engkau selalu bersamaku? Apa kepunyaanku adalah milikmu? Ayolah bersukacita. Tidak perlu marah, tidak perlu engkau ngambek, tidak perlu engkau iri hati kepada adikmu. Mari kita bersukacita." Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin terkadang kita hanya berfokus kepada anak yang hilang adalah si bungsu. Tetapi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata si sulung pun juga adalah anak yang terhilang. Kedua-duanya menjadi anak yang terhilang. Si sulung merasa dirinya baik daripada orang lain, merasa dirinya layak, merasa dirinya bernilai, berharga. Pertanyaannya bagi kita berada di posisi mana? Sebagai anak bungsu yang ingin bebas meninggalkan semua aturan, berfoya-foya menikmati kehidupan ini, akhirnya bertobat datang kepada Tuhan? Atau si sulung yang merasa dirinya benar, dirinya layak, dirinya tidak berdosa, merasa dirinya taat, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain? Kita berada di posisi yang mana? Yang coba kita mau renungkan menjadi kabar sukacita hari ini ialah si Bapa. Si Bapa menggambarkan Allah yang begitu mengasihi kita. Bapa telah keluar dari rumah untuk menyambut anaknya yang bungsu. Dan ia juga keluar rumah untuk menyambut yang sulung. Dia memperlakukan keduanya sama. Karena kedua-duanya sangat bernilai. Inilah gambaran kasih Allah, kasih Tuhan bagi setiap kita. Kita bernilai di hadapan Tuhan. Sebuah buku rohani yang berjudul Membangun Karakter Kehidupan Anak-anak Kerajaan Allah menyatakan pemborosan anak bungsu yang luar biasa memerlukan jawaban kasih Allah yang luar biasa. Dan kekerasan hati anak sulung yang luar biasa pun juga memerlukan kasih yang luar biasa pula. Artinya teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus senang dengan kesetiaan setiap kita yang taat kepadanya. Tetapi ia juga tidak menolak kepulangan orang yang berdosa. Teman-teman, mari ingat bahwa setiap kita bernilai di hadapan Tuhan apapun keadaan kita. Mungkin saat ini jika teman-teman merasa kalian adalah orang yang paling berdosa dari antara teman-teman kalian, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, mari datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan terbuka bagi setiap kita. Dia tidak menolak setiap kita. Jika mungkin kita dapat penolakan dari lingkungan, dari keluarga, dari orang-orang yang merasa diri kita terbatas, diri kita tidak bisa apa-apa. Tapi ingat teman-teman, Tuhan dengan tangan terbuka menerima setiap kita. Kasih-Nya sama menyatakan kita bernilai. Mari kita sama-sama mengingat kita bernilai, kita berharga berdasarkan perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Seperti uang yang telah dilecek, tetap bernilai. Kita pun bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.